A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar teman-teman mahasiswa yang mengampu mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus ya? Di pertemuan kedua, materi pertama kita akan membahas latar belakang anak berkebutuhan khusus gitu ya, atau apa ya? Ya apa yang melatar belakangi adanya anak berkebutuhan khusus? Kenapa ya disebut anak berkebutuhan khusus? Kemudian juga nanti kita juga akan bahas sedikit saja siapa saja yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus secara singkat gitu ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita. Kemudian mudah-mudahan Allah membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima semua ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hati yang kotor, hati yang kufur, dan hati yang tidak bersyukur, juga hati yang tidak khusyuk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita membaca basmalah. Baik teman-teman, saya izin share screen ya. Baik, pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini menarik teman-teman. Coba kalau teman-teman memilih, ini lebih suka gambar sebelah kiri dari pandangan mata kita atau sebelah kanan? Kalau saya senang sebelah kanan gitu ya, karena di sana beragam. Baik itu ada dari unsur air, kemudian juga kita melihat pepohonan, kemudian juga banyak lagi ya, ada rumput, kemudian ada bebatuan mungkin, kemudian juga di situ ada kayak apa ya itu, saung-saung gitu ya berwarna hijau. Kalau dibandingkan dengan yang sebelah kiri itu kayaknya tampak gersang karena seakan-akan hanya ada satu elemen di sana gitu ya, bosan gitulah. Nah, ini sama-sama hijau. Kalau misalnya tadi pendapatnya saya lebih suka yang hijau-hijau, nah ini sama-sama hijau, tapi Anda pilih yang mana gitu, yang full hijau atau yang sebelah kiri? Saya memilih lagi yang sebelah kiri gitu ya, karena ya beragam, walaupun di sana ada warna merah, kemudian ada warna ungu, ada bebatuan juga yang warnanya hitam, hijaunya juga macam-macam, hijau tua, beragam juga tumbuh-tumbuhan gitu ya. Ini saya lebih memilih yang beragam. Iya, dan ini mencerminkan kondisi peserta didik kita di sekolah yang beragam gitu ya, dari mulai kulit, rambut, warna rambutnya, jelas karakternya, dari keluarga yang berbeda, dengan kecerdasan yang berbeda, kesantunan yang berbeda. Wah, berbeda semuanya gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa ya hidup ini beragam gitu ya, dan ini adalah gambaran bagaimana siswa-siswa kita di sekolah yang tadi terdiri dari beragam karakter dan lain sebagainya. Oke, apakah peserta didik kita juga bagian dari keberagaman gitu ya? Ya, peserta didik kita beragam dan kelas itu merupakan bentuk kecil dari keberagaman yang ada di dalam masyarakat kita. Masyarakat beragam karena setiap individu yang di dalamnya juga beragam, gitu ya. Jadi masyarakat ini beragam sekali. Nah, pada hakikatnya, teman-teman, kita ini sebetulnya terbiasa dengan keberagaman, gitu ya. Nah, sejak dini kita disuguhkan oleh keberagaman yang
ada di sekeliling kita. Begitupun sebetulnya dengan anak-anak kita yang ada pada level anak usia dini. Karena kalau dalam Islam perbedaan itu sunatullah ya. Semesta ini diciptakan dengan keberagaman dan keberagaman itu tidak sama, teman-teman. Artinya beragam itu berbeda-beda. Jadi, keberagaman itu sesuatu yang normal, keberagaman itu sesuatu yang wajar. Tadi saya bilang keberagaman itu dalam Islam itu sunatullah. Nah, kemudian apa saja sih bentuk keberagaman peserta didik? Pertama, kemampuan, kedua bentuk fisik, kemudian jenis kelamin, latar belakang keluarga, keyakinan, harapan, kesukaan. Ya, itu beragam ya. Nah, ini kira-kira masyarakat ini terdiri dari keberagaman-keberagaman tadi. Nah, kemudian ini kelas kita. Kelas kita ini bagian kecil daripada masyarakat gitu ya, yang tadi dari keberagaman dalam jumlah yang besar gitu. Tetapi sama di dalamnya itu terdiri dari berbagai elemen atau berbagai karakteristik ya. Tuh, yang kalau yang cuma satu homogen saja, satu jenis itu bukan kelas. Gitu ya, yaitu individu aja kita sendiri, aku gini. Gitu ya. Bahkan teman-teman, tuh, kemampuan dalam diri kita pun beragam. Ya, mungkin ada yang kemampuan sensorisnya tinggi, kemampuan kinestetiknya tinggi, matematis, berbahasa, musikal, spasial, kemudian kemampuan bekerja sama dengan orang lain, kemampuan menguasai diri, kemampuan memahami alam, kemampuan religius, atau dalam satu paket individu ada yang bagusnya di religius sama alam, ada di bekerja sama dengan musikal, macam-macam, beragam. Jadi dalam diri kita saja beragam, apalagi dalam suatu komunitas gitu ya. Nah, anak berkebutuhan khusus. Lalu anak berkebutuhan khusus ini adalah bagian daripada keberagaman itu sendiri, teman-teman ya. Baik, anak berkebutuhan khusus itu siapa? Anak yang mengalami hambatan perkembangan, hambatan belajar, dan memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan. Jadi artinya memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan itu artinya kita sebagai pendidik wajib memberikan layanan khusus gitu ya dalam pembelajaran atau dalam proses kependidikan gitu ya, karena sekali lagi dia memiliki tadi hambatan-hambatan gitu ya, dan hambatan ini terjadi karena faktor internal atau eksternal. Faktor internal disebut faktor permanen, kalau eksternal disebut temporer. Gitu ya, dan atau kombinasi dari keduanya. Sehingga sekali lagi diperlukan adaptasi dalam pembelajaran. Baik itu tujuannya, bahan, metode atau media, dan penilaian. Tentu akan berbeda dengan anak pada umumnya. Seringkali kita menyebutnya anak normal katanya ya. Gitu. Jadi anak berkebutuhan khusus ini dari latar belakangnya teman-teman, mereka yang memiliki hambatan perkembangan, belajar, atau juga sehingga gitu menyebabkan mereka memiliki kebutuhan khusus. Dan itu disebabkan karena internal atau eksternal. Nah, ini kita bahas sedikit ya yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Satu, berkesulitan belajar. Sorry. Satu, anak dengan hambatan penglihatan, kemudian hambatan pendengaran, kemudian hambatan intelektual, hambatan fisik dan motorik, anak autistik, hambatan emosi dan perilaku, hambatan majemuk, kemudian anak lambat belajar, dan anak berkesulitan belajar. Ini saya mau skip ya teman-teman, karena nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekali lagi ini boleh dibaca gitu ya oleh teman-teman sekilas. Jadi bagaimana itu hambatan penglihatan, kemudian hambatan pendengaran, kemudian hambatan intelektual,
fisik, motorik, komunikasi dan sosial, emosi dan sosial, cerdas istimewa, bakat istimewa, hambatan majemuk, gitu ya. Nah, oke, kita bahas yang ini ya. Jadi sekali lagi, nah, anak yang mengalami hambatan perkembangan atau juga hambatan belajar sehingga mereka memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan gitu ya, yang mana ini disebabkan faktor internal dan juga eksternal gitu ya, atau kombinasi keduanya sehingga diperlukan adaptasi dalam pembelajaran. Baik, kalau yang internal itu kayak gimana Miss Esti? Internal itu permanen, bersifat permanen, tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diperbaiki. Sehingga mereka membutuhkan yang dinamakan pendidikan khusus. Kalau eksternal itu dapat diatasi atau bisa diperbaiki sehingga dia disebut bersifat temporer. Dinamakannya pendidikan layanan khusus. Gitu ya. Nah, gabungan dari eksternal dan internal adalah misalkan penyandang disabilitas dari keluarga prasejahtera. Penyandang disabilitasnya itu sebabnya adalah internal di sini. Misalkan anak dengan hambatan pendengaran, kemudian temporernya siapa? Ketika dia berasal dari keluarga prasejahtera. Bisa diperbaiki nggak keluarga prasejahtera? Bisa. Maka ini disebut dengan faktor temporer gitu ya. Dan penyandang disabilitas dari keluarga prasejahtera itu yang dimaksud dengan gabungan internal dan eksternal. Nah, ini yang masuk dalam internal itu siapa saja tadi ya, anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, fisik, motorik, anak autis, kemudian anak tunaganda dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang eksternal atau yang dari luar gitu ya, yang bersifat temporer, itu misalkan korban bencana sehingga dia misalkan traumatik, itu kan bisa ya disembuhkan. Kemudian yang mendapat hambatan sosial ekonomi tadi contohnya keluarga prasejahtera, anak yang ada di daerah 3T tertinggal gitu ya, itu juga bisa kita perbaiki, dan korban narkoba ini contoh. Maka yang ABK disebabkan oleh faktor internal itu disebut disabilitas gitu ya. Kemudian kalau yang eksternal ini dia hanya memerlukan adaptasi dalam pembelajaran. Gitu ya. Adaptasinya seperti apa? Tujuan, materi, proses penilaian, sumber belajar, alat media dan pembelajaran itu harus disesuaikan. Misalkan ada ke kita menerima misalkan murid gitu ya, peserta didik dari daerah 3T dari Papua sana gitu. Yang mana dia bahasa Indonesia saja dia nggak paham gitu. Dia memerlukan pendidikan layanan khusus yang ini. Dia termasuk berkebutuhan khusus gitu ya. Tetapi karena eksternal dan bisa diperbaiki, bisa diatasi. Tetapi dia memerlukan adaptasi dalam pembelajaran sehingga tetap tidak bisa kita samakan. Ya. Teman-teman, harus kita tanamkan gitu ya keyword daripada pembelajaran nih anak berkebutuhan khusus. Kita harus ingat satu. Pertama, semua anak itu berbeda. Tadi ya latar belakang yang pertama bahwa ini itu beragam. Semua anak itu berbeda. Gitu ya. Kemudian kita juga harus paham semua anak itu bisa belajar. Jangan hanya apa ya, mengkotak-kotakan yang namanya belajar itu hanya academic skill. Tidak, teman-teman. Life skill itu pun belajar. Dari yang misalnya anak ini dalam tanda petik ya tidak mau berbagi gitu, kemudian menjadi mau berbagi, itu disebut dengan belajar. Gitu ya. Oke, kemudian kita juga harus memahami prinsip perbedaan itu menjadi kekuatan. Ya, kemudian belajar merupakan kerjasama atau kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Kita sudah tidak bisa lagi sekarang berjalan sendiri-sendiri. Collaboration is a key. Kunci daripada salah satu keberhasilan di zaman now lah katakanlah, maka itu adalah kolaborasi. Kalau mau berjalan sendiri-sendiri sekarang udah nggak apa ya,
Kalau misalnya ada ya dari Anda yang wah kekeh semua pokoknya ini harus gini, itu udah nggak bisa masuk gitu untuk di zaman now, di era disruption. Maka dia akan kena disruption. Oke, terima kasih untuk materi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Jadi teman-teman itu adalah latar belakang anak berkebutuhan khusus gitu ya, bahwa anak berkebutuhan khusus itu bagian daripada keberagaman gitu ya. Nah, sebentar saya mau eh, start screen kembali sebentar. Hmm. Oh baik, atau begini ya teman-teman. Jadi dalam apa konsep anak berkebutuhan khusus ini ada istilah-istilah gitu ya dalam anak atau yang menyebutkan anak berkebutuhan khusus itu dengan sebutan-sebutan lain, misalkan difabel gitu ya, kemudian disability, anak-anak disability, kemudian handicap. Nah, itu akan menjadi tugas daripada teman-teman, apa sih perbedaan daripada disabilitas, handicap misalkan ya, itu nanti akan saya share di grup WhatsApp masing-masing. Baik, mohon dipahami sekali lagi bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah bagian dari keberagaman gitu ya. Dan ingat tadi pada key point kita bahwa mereka tetap bisa belajar, bisa gitu ya. Dan perbedaan-perbedaan ini akan menjadi kita semakin kuat. Keberagaman ini membuat kita semakin kuat. Dan yang terakhir adalah kita harus menumbuhkan semangat kolaborasi. Baik teman-teman, untuk materi kedua ini saya cukupkan. Sekali lagi, nanti kita akan cari apa itu perbedaan-perbedaan yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Kita akan lanjutkan di forum diskusi ya teman-teman. Terima kasih. Nasruminallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.